Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan memaparkan hasil diskusi kita, yaitu mengenai tokoh Ismail Raji Al-Faruqi dan juga Muhammad Nauki Al-Atas. Di sini saya akan membacakan biografi Ismail Raji Al-Faruqi dan juga Muhammad Nauki Al-Atas beserta karya-karya beliau. Yang pertama yaitu Ismail Raja Al-Faruqi. Beliau lahir di Jaffa, Palestina pada tanggal 1 Januari 1921. Ayahnya yang bernama Abdul Huda Al-Faruqi, seorang qadhi yang terpandang di Palestina. Berikut karya-karya beliau bisa dibaca di dalam PPT tersebut. Kemudian biografi Muhammad Nauki Al-Atas. Muhammad Nauki Al-Atas yaitu beliau yang lahir di Bogor, Jawa Barat pada tanggal 5 September 1931. Jika dilihat dari silsilahnya, ayah yang bernama Syekh Ali bin Abdullah Al-Atas berasal dari Saudi Arabia, yakni dari keturunan ulama dan ahli bidang tasawuf. Kemudian ibunya yang bernama Syarifah Raguan Al-Idrus berasal dari keturunan kerabat raja-raja pada kerajaan Sunda Sukapura, Jawa Barat. Sehingga dari sana dapat diketahui bahwa Syekh Muhammad Nauki Al-Atas adalah keturunan darah biru yang memiliki semangat religius yang sangat kental dan mendalam. Di situ juga terdapat karya-karya beliau. Kemudian pemikiran pendidikan Islam menurut Ismail Al-Faruqi akan dipaparkan oleh pemateri berikutnya. Pemikiran pendidikan Islam menurut Ismail Raji Al-Faruqi. Salah satu pemikiran pendidikan Ismail Raji Al-Faruqi adalah Islamisasi sains, yaitu sistem pendidikan Islam harus dipadukan dengan sistem sekuler. Islamisasi sains dilakukan dengan mensintesakan Islam dan ilmu pengetahuan modern. Proses ini harus menempuh 12 tahapan, yaitu kalian bisa membacanya di PPT tersebut. Pemikiran pendidikan menurut Muhammad Nauki Al-Atas. Konsep kunci dalam pendidikan menurut Al-Atas adalah takdib. Kata takdib yang berakar dari kata adab berarti pembinaan yang khas berlaku pada manusia. Adab ialah disiplin tubuh. Jiwa dan roh disiplin yang menegaskan pengenalan dan pengakuan tempat yang tepat dalam hubungannya dengan kemampuan dan potensi jasmaniah, intelektual, dan rohaniah. Pengenalan dan pengakuan akan menyatakan bahwa ilmu dan wujud ditata secara hierarkis sesuai dengan berbagai tingkat dan derajat. Alasan Al-Atas cenderung lebih memakai takdib daripada istilah tarbiyah maupun taklim adalah karena adab berkaitan erat dengan ilmu. Ilmu tidak bisa diajarkan dan ditularkan kepada anak didik kecuali orang tersebut memiliki adab yang tepat terhadap ilmu pengetahuan dan berbagai bidang. Saya akan menjelaskan tentang relevansi pemikiran pendidikan Ismail Raji Al-Faruqi dan Muhammad Naqib Al-Atas dengan pendidikan di masa sekarang. Pemikiran pendidikan Ismail Raji Al-Faruqi dan Muhammad Naqib Al-Atas sangat relevan dengan pendidikan di masa sekarang. Karena kondisi pendidikan di Indonesia yang saat ini masih dibilang kurang. Hal itu karena adanya semacam dikotomi ilmu yang membuat kita gagal melahirkan manusia yang berbudi luhur sekaligus mampu menjawab tantangan perkembangan melalui penguasaan sains dan teknologi. Maka dari itu, pemikiran pendidikan yang ditawarkan oleh Ismail Raji Al-Faruqi dan Muhammad Naqib Al-Atas ini sungguh memiliki relevansi yang sangat tinggi serta layak dipertimbangkan sebagai solusi alternatif untuk diaktualisasikan dan diimplementasikan dalam pendidikan nasional. Karena pada dasarnya konsep pendidikan dan tujuan pendidikan dari Ismail Raji Al-Faruqi dan Muhammad Naqib Al-Atas ini berusaha untuk menghapus dikotomi ilmu, menyeimbangkan aspek agama dan sains bersifat moral religius, dan mempunyai misi mewujudkan manusia yang sempurna. Oke, itulah relevansi pemikiran pendidikan dari Ismail Raji Al-Faruqi dan Muhammad Naqib Al-Atas. Cukup sekian dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.